Istaidu kiaman takdim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sabal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini tadi dengan bacaan doa, karena semua perkara yang baik itu harus diawali dengan doa, terutama dengan bismillah. Karena perkara yang baik yang diawali dengan bismillah itu akan mendapatkan barokah atau berkah, sedangkan perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah itu akan terputus dari keberkahan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak absen satu persatu untuk mengecek kehadiran kalian. Adi Ramadhani, Dimas Permana, Olivia Wulandari, Sherin Oktaviani. Alhamdulillah hadir semua. Semoga ini sebagai pertanda baik bahwasanya kalian itu semangat dalam belajar bahasa Arab. Kalian sudah siap belajar bahasa Arab, kalian semangat dalam belajar bahasa Arab. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan terlebih dahulu pelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Apa kalian masih ingat? Pelajaran kemarin tentang al-hiwayah. Saya mau nanya satu-satu. Apa bahasa Arabnya membaca? Apa bahasa Arabnya menulis? Apa bahasa Arabnya sepak bola? Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Setelah itu, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 maharah. 1. Maharatul istima', mendengar. 2. Maharatul kalam, berbicara seperti hiwar atau muhadasah. 3. Maharatul qiraah, membaca. Jadi kalian itu harus bisa membaca teks bahasa Arab. Yang keempat, al-kitabah, menulis. Jadi kalian itu harus bisa menulis teks bahasa Arab. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber ajaran Islam, dan sebagai alat komunikasi internasional khususnya umat muslim. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan bahasa yang mencakup gramatika. Gramatika itu adalah ilmu alatnya bahasa Arab, kayak nahwu, shorof, wacana, strategi, sosiologis, dan budaya. Fahim? Sekarang kita beralih pada materi. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan tampilkan video media pembelajaran untuk merangsang kalian
tentang materi pada pagi hari ini. Setelah menonton video pembelajaran, nanti Bapak tanya apa yang kalian tangkap dari video yang Bapak tampilkan. Antum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul surur wa sa'adah. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi jumlah fi'liyah. Materi bahasa Arab kelas 8 bab 3 bagian kegiatan kedua. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya masalah-masalah jumlah ini dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau tarkib atau susunan lafaz yang diawali oleh fi'il. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Struktur jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah ini tergantung pada fi'ilnya. Kalau fi'il lazim, maka struktur jumlah fi'liyahnya ini berupa fi'il dan juga berupa fa'il. Ada 2. Contohnya ja'a Zaidun, Zaid berdiri. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il muta'addi. Maka harus ada 3 komponen. 1 berupa fi'il, 2 fa'il, 3 maf'ul. Contohnya tadi daraba Zaidun amron. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Sedangkan fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'ilnya. Ada yang fa'il berupa isim dhohir dan juga ada fa'il yang berupa isim dhamir. Yang ketiga adalah maf'ul. Maf'ul adalah isim yang dibaca nasab yang biasanya itu jatuh setelah fa'ilnya. Maf'ul juga ada yang berupa isim dhohir dan juga berupa isim dhamir. Pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. 1 fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pada objek atau maf'ul bih. Contohnya tajlisu Fatimah 'alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. 2 dakhala Zaidun ila faslin. Zaid masuk ke kelas. 3 sholatul labu fil masjidi. Para siswa sholat di masjid. 4 hadaratul labu fil madrasati. Para siswa telah hadir di sekolah. Yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan pada objek atau maf'ul bih. Contohnya adalah daraba Zaidun amron. Zaid memukul Umar. Kalau ini tidak ada objeknya, hanya daraba Zaidun, Zaid memukul, maka susunan kalimat ini tidak bisa dipahami. Maka fi'il muta'addi membutuhkan pada objek. Daraba Zaidun amron. Zaid memukul Umar. Contoh yang kedua adalah tuhibbu walidati al-qira'ata. Orang tua perempuanku senang membaca.
Contoh yang ketiga adalah qara'tu ad-darsa. Saya telah membaca pelajaran. Ta'allamtu sibahata min walidayya. Saya telah belajar berenang dari kedua orang tuaku. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah ketentuan jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il ini harus memiliki kesesuaian atau kecocokan dalam segi jenisnya, yakni mudzakkar dan muannasnya. Apabila fi'ilnya muannas maka fa'ilnya juga muannas, atau sebaliknya. Apabila fa'ilnya muannas maka fi'ilnya muannas. Apabila fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Contohnya seperti tadi, tuhibbu walidati al-qira'ata. Ini menggunakan tuhibbu karena fa'ilnya itu berupa muannas walidati. Artinya orang tua perempuanku atau ibuku senang membaca. Contoh yang kedua, yuhibbu walidi al-qira'ata. Ini menggunakan yuhibbu karena fa'ilnya ini berupa mudzakkar. Artinya orang tua laki-lakiku atau ayahku senang membaca. Contoh yang ketiga, ta'allamat Fatimah as-sibahata min walidayha. Fatimah belajar berenang dari kedua orang tuanya. Karena fa'ilnya ini Fatimah, maka fi'ilnya itu juga harus muannas. Karena Fatimah ini muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, yakni ada tanda tak ta'nisnya. Ta'allamat. Contoh yang keempat yang berupa fi'il madhi, ta'allama Ahmad as-sibahata min walidayhi. Ahmad belajar berenang dari kedua orang tuanya. Ini ta'allama ini tidak ada tak ta'nisnya karena fa'ilnya itu berupa mudzakkar Ahmad. Jadi sesuai. Fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar. Beda halnya dengan ketentuan yang kedua. Kalau ketentuan yang kedua, antara fi'il dan fa'ilnya dalam segi mufrad atau jam' atau tasniyahnya ini tidak harus sama. Kalau fa'ilnya ini berupa jama' maka fi'ilnya juga boleh berupa mufrad. Contohnya, dakhala talibu ilal fasli. Talibu adalah mufrad, sedangkan dakhala juga mufrad. Jadi sama-sama mufrad. Artinya siswa telah masuk ke dalam kelas. Atau dakhala talibani ilal fasli. Talibani ini adalah tasniyah sedangkan dakhala adalah mufrad. Maka kedua siswa telah masuk ke dalam kelas. Contoh yang ketiga adalah yarsumu Fatihun wa Hisyamun as-surah. Fatih dan Hisyam menggambar gambar atau melukis gambar. Ini kan fa'ilnya ada dua, ada berupa Fatih dan Hisyam. Sedangkan fi'ilnya tetap mufrad. Contoh yang tiga, ijtama'at talamiyah fi sahatil madrasah. Para siswa berkumpul di halaman sekolah. Talamid adalah jama', sedangkan ijtama'ah adalah mufrad. Ini tidak apa-apa. Untuk i'rab fa'il adalah rafa' dengan ditandai angka dhammah jika isim mufrad dan jama' taksir, dan ditandai tambahan alif dan nun jika berupa isim tasniyah, dan ditandai waw dan nun jika berupa jama' mudzakkar salim. Yang keempat, fa'il hukumnya rafa' dengan ditandai tambahan alif dan ta jika berupa jama' muannas salim. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis fa'il. Jenis-jenis fa'il ini ada tiga, ada yang berupa mufrad, tatniyah, dan juga jama'. Dan ketiga-tiganya ini sama-sama dibagi menjadi dua,
Yang mufrad ada mufrad mudzakkar, ada mufrad muannas. Yang mufrad mudzakkar contohnya yata'allamu talibu bijiddin wa nasyatin. Yang muannas tata'allamu talibatu bijiddin wa nasyatin. Yang kedua, fa'il berupa isim tasniyah. Ini juga ada dua, ada yang berupa mudzakkar dan juga ada yang berupa muannas. Contohnya ta'allamut talibani bijiddin wa nasyatin. Artinya dua siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin atau giat. Contoh yang muannas tata'allamu at-talibatani bijiddin wa nasyatin. Dua siswa perempuan belajar dengan sungguh-sungguh dan juga giat atau rajin. Yang ketiga, isim fa'il berupa jamak, ini juga ada yang muannas dan ada yang mudzakkar. Contoh yang mudzakkar adalah yata'allamu tullabu bijiddin wa nasyatin. Artinya para siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Contoh isim fa'il yang berupa jamak muannas adalah yata'allamu talibat bijiddin wa nasyatin. Artinya para siswa perempuan belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Demikianlah materi tentang jumlah fi'liyah pelajaran bahasa Arab kelas 8 bab 3 bagian 2 atau bagian kegiatan 2. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian pahami tentang video tadi? Jumlah fi'liyah. Baik, ya sekarang kita akan belajar tentang jumlah fi'liyah. Dan materinya sesuai yang Bapak tampilkan di proyektor dan juga sesuai yang ada di buku paket kalian masing-masing. Setelah itu kalian amati, kalian baca dan kalian pahami materi pada pagi hari ini. Setelah kalian nanti sudah paham, nanti Bapak akan kasihkan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik berupa tugas. Setelah itu nanti Bapak akan bentuk 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Setelah terbentuk menjadi 3 kelompok, nanti Bapak akan kasihkan tugas LKPD-nya. Terdiri dari 10 soal. Nanti kalian jawab semua. Setelah kalian menjawab semua, nanti Bapak akan tanyakan jawabannya. Dari nomor 1 sampai nomor 3, dan nanti yang jawab kelompok pertama. 4 sampai nomor 6 nanti yang jawab itu kelompok yang kedua. Sedangkan nomor 7 sampai nomor 9 nanti yang jawab kelompok yang ketiga. Nanti ketika kelompok 1 menjawab, maka kelompok kedua dan kelompok ketiga ini harus menanggapi jawabannya betul atau tidak. Kalau betul maka itu dibilang betul, kalau salah nanti dibilang salah. Dan yang kelompok yang bilang salah nanti harus membetulkan. Paham tuh? Setelah itu nanti kalian gantian, setelah kelompok pertama menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3, nanti gantian kelompok yang kedua akan menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Akan menyanggah kalau salah, kalau betul ya dibetulkan, kalau salah nanti dibilang salah. Kalau betul ya dibilang betul. Dan yang bilang salah seperti tadi nanti harus membetulkan. Itu? Sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya per kelompok.
Baik, apa sudah selesai semua? Sudah. Untuk soal 1 sampai nomor 6, yaitu berilah garis bawah pada fiil dan lingkaran pada fa'il. Jadi kalian fiilnya itu diberi tanda garis bawah dan yang menjadi fa'il itu diberi tanda lingkaran. Paham itu? Sekarang Bapak tanya ke kelompok 1. Untuk soal 1 sampai soal nomor 3 ini harus jawab. Ayo, siapa yang mau jawab soal nomor 1? Handoko. Siap Handoko? Ayo baca soal nomor 1. Yaltaqitu Ahmadu suwaron jamilatan jiddan bil jawali. Dalam soal yang pertama, fiilnya itu berupa lafaz apa? Yaltaqitu Fa'ilnya berupa apa? Ahmadu. Tayyib. Bagaimana dengan kelompok 2 dan setuju atau tidak? Setuju? Oh, baik. Sekarang soal yang nomor 2. Siapa yang membaca gantian? Yutarribul mu'allimu talamidahu alal qiraati. Dalam lafaz yudarribul muallimu talamidahu alal qiraati, fiilnya berupa lafaz apa? Yudarribu. Itu fiilnya berupa fiil apa? Ilmu mudhari'. Huruf mudhara'nya berupa huruf apa? Ya. Fa'ilnya berupa lafaz apa? Mu'allimu. Al-mu'allimu. Tayyib. Sekarang Bapak nanya ke kelompok 2 dan 3, apakah setuju atau tidak? Berarti betul ya, fiilnya berupa lafaz yudarribu. Fa'ilnya itu berupa lafaz al-mu'allimu. Tayyib, sahih. Sekarang yang nomor 4, ini yang jawab kelompok 2. Siapa yang mau baca? Siapa namanya? Ica. Baik, Ica. Iqra'i ya Ica. Dalam lafaz yutali'ut tullabud darsa, fiilnya itu berupa lafaz apa? Yutali'u. Itu fiil apa? Fi'il mudhari'. Bagaimana yang lain? Kelompok 3 dan kelompok 1 setuju? Setuju. Fiilnya berupa lafaz. Yutali'u. Itu adalah fiil. Mudhari'. Huruf mudhara'nya berupa huruf. Ya. Sekarang kelompok kedua, fa'ilnya itu berupa lafaz. Thayyib, sahih. Untuk kelompok ketiga, tugasnya adalah ubahlah jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. Siapa yang mau baca soalnya? Iqra ya Habibi. Walidati tuhibbu at-tabkhu. Sekarang lafaz walidati tuhibbu at-tabkhu ini jadikan jumlah fi'liyah. Apa jawabannya? Tuhibbu walidati at-tabkhu. Untuk soal nomor 7, kelompok ketiga ini menjawab dari soal walidati tuhibbu at-tabkhu. Ini jumlah ismiyah dirubah menjadi jumlah fi'liyah menjadi tuhibbu walidati at-tabkhu. Bagaimana dengan kelompok 1 dan 2, setuju atau tidak? Setuju. Terus sekarang kelompok ketiga. Ini yang menjadi fi'il adalah lafaz Ibu. ini fi'il apa? Huruf mudhara'nya berupa apa? Terus fa'ilnya berupa apa? Walidati. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok kedua? Setuju? Setuju. Thayyib.
Nah, sekarang kita ulangi lagi untuk soal yang pertama dalam lafaz yang tadi itu Ahmadu suaran jamilatan jiddan bil jawali. Ini fa'ilnya berupa lafaz apa? Ahmadun. Ini fi'ilnya berupa lafaz apa? Ini fi'ilnya berupa lafaz apa? Ini fi'il apa? Huruf mudhari'nya berupa apa? Terus fa'ilnya berupa lafaz apa? Ya, sekarang. Terus untuk soal selanjutnya, lafaz yutoli utulabu ad-darsa. Ini fi'ilnya berupa lafaz apa? Itu berupa fi'il apa? Tanda mudhari'nya itu huruf apa? Fa'ilnya berupa lafaz apa? Terus sekarang soal berikutnya. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari yaitu satu berupa fi'il, yang kedua berupa fa'il, yang ketiga berupa maf'ul bih. Intinya dari jumlah fi'liyah itu adalah setiap jumlah yang diawali oleh fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah yang diawali oleh isim itu namanya jumlah ismiyah. Baik, Tum? Kemudian fi'il ini dibagi menjadi 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari. Saya langsung tanya ke kalian aja ya. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il Amal. Dan fi'il ini dibagi menjadi 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amal. Sahih. Kemudian fi'il ini berdasarkan kebutuhan objeknya itu dibagi menjadi 2. 1 fi'il lazim, yakni fi'il yang tidak membutuhkan pada maf'ul bih. Yang kedua itu adalah fi'il muta'addi, yakni fi'il yang membutuhkan kepada fi'il maf'ul bih atau objek. Paham, Tum? Baik, alhamdulillah kita sudah belajar jumlah fi'liyah dan kalian sudah paham semua. Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah, dan jangan lupa ketika kalian belajar itu harus memiliki wudu dan menghadap ke barat agar ilmu kalian itu menjadi ilmu yang barokah. Amin. Dan semoga pelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ila liqa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.